Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama tentang terjemah. Jadi pertemuan pertama itu kan kita sudah membahas terjemah secara umum, gitu kan. Nah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang takrif, terjemah dan seterusnya. Untuk merefresh kembali pemahaman teman-teman, apa yang teman-teman tahu tentang terjemah? Ada yang bisa? Saya Pak dosen, yang saya ketahui tentang terjemah itu menafsirkan atau memindahkan suatu makna dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, atau contohnya misalnya salah satu contohnya hada. Nah, apa artinya hada? Yaitu ini. Itu salah satu contohnya yang saya ketahui. Oke, jadi seperti yang dikatakan ini bahwasanya terjemah adalah proses pemindahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dalam konteks bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tapi kalau secara umum, ya, terjemah itu proses pemindahan bahasa asing ke bahasa kita. Kemudian selanjutnya, agar pemahaman tentang terjemah ini punya landasan yang jelas, maka kita akan beralih pada pembahasan tentang terjemah. Jadi perlu kiranya kita membahas atau mengkaji atau tahu tentang pengertian terjemah ini. Jadi pengertian terjemah secara etimologi atau dalam bahasa takrif lugawi, kata terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjamah, tarjimu, tarjamatan. Jadi ini kan tiga susunan. Kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar bahasa Arab secara dasar, secara fundamental, tarjamah, tarjimu, tarjamatan. Nah, ini adalah susunan. Yang pertama itu fi'il madhi, tarjamah. Kemudian yang kedua tarjimu, fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga tarjamatan. Tarjamatan, bukan tarjamatan, tapi tarjamatan itu ada berapa? Tarjamatan ini sudah masdar, ya. Dan masdar itu ada yang namanya tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Ini masuk dalam kategori tasrif istilahi. Ya. Fasal rawu bi lisan akhar. Tarjamah bi turkiyyati nakhadahu ila lisani turki tadawwan au qur'an amru. Jadi maksudnya di sini bahwa menerjemahkan pembicaraan, maksudnya adalah menafsirkan ke dalam ucapan lain, memindahkan bahasa Turki atau memindahkan bahasa Turki atau menjelaskan masalahnya. Ini dalam konteks bahasa Turki. Tapi kalau kita kontekstualisasikan ke bahasa Indonesia, jadi maksud dari tesis ini adalah menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ini sesuai dengan pengertian yang sudah saya siapkan, ya. Jadi teman-teman bisa ketahui bahwasanya pengertian terjemah ya secara lughawi, ya di sini ya tarjamah, tarjimu, tarjamatan. Kemudian dalam kamus filsafat berakhlak ada disebutkan bahwa jadi seperti ini, menerjemahkan pembicaraan, menafsirkan ke dalam ucapan lain dan seterusnya. Kemudian ada juga dalam kitab yang teman-teman bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, dalam literatur Arab terjemah berarti juga menerangkan, menjelaskan dan menjelaskan. Az-Zahabi menjelaskan setidaknya terjemah digunakan dua macam pengertian, yaitu pertama mengalihkan atau memindahkan seperti yang tadi dijawab oleh India. Jadi bisa kita ketahui dari pengertian di sini bahwa terjemah itu penting, ya, terutama bagi teman-teman yang bergelut di dunia Arab, di jurusan bahasa pendidikan bahasa Arab. Karena kalau teman-teman tidak tahu tentang bahasa Arab, bagaimana mungkin teman-teman bisa paling tidak mengetahui teks Arab. Jadi memang itulah pentingnya mengetahui bahasa Arab yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, bahwa terjemah juga berarti salinan bahasa, ya, atau alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa. Jadi di dalam terjemahan itu ada istilahnya bahasa sumber dan bahasa saraf. Jadi biasanya dibuat kode itu, ya, bahasa sumber itu BSU,
yang mana bahasa sumber, yang mana bahasa Arab. Dalam konteks kita yang mempelajari tentang terjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa sumber itu adalah bahasa Arab, bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia, dan kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi sumber itu adalah bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu gambaran tentang terjemah tarif lugawi atau definisi secara etimologi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tarif istilahi atau definisi terminologis. Jadi pertama, terjemah berarti semua kegiatan manusia yang berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan secara lisan atau tulisan dari informasi asal ke informasi sasar. Jadi sama. Jadi kalau teman-teman tadi sudah tahu apa itu terjemah, maka sama. Secara terminologi itu akan sama seperti jadi proses pemindahan dari bahasa sumber ya ke bahasa sasaran seperti itu. Nah, ini ada definisi dari Abdul Halim As-Sayyid Al-Munshi, tarjamatu ta'ni naqul al-kali wal aqwali min nubuwwati ila ukhra ma'al muhafadhati 'ala al-wahyi 'ala al-wahyi al-manqul. Jadi terjemah ialah memindahkan pikiran atau ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dan dengan tetap menjaga ruhnya, maksudnya tetap menjaga keasliannya. Agar pemahaman kita bisa menunjuk dan kontekstual, dan mungkin perlu juga saya memperlihatkan media pembelajaran saya seperti yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Tri. Iya Pak. Ya, terkait materi yang dipaparkan oleh Pak dosen tadi, sedikit ingin saya tanyakan, apa sih syarat utama agar sebuah terjemahan itu bisa dikatakan baik dan benar? Gitu Pak. Jadi pada dasarnya untuk mengetahui terjemahan itu apakah ini baik atau tidak, itu yang pertama tergantung daripada penguasaan kita terhadap bahasa. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, jadi kemampuan kita untuk memahami, mengetahui bahasa Arab itu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah teman-teman pahami, teman-teman menguasai bahasa Arab, baru kemudian teman-teman terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tetapi dalam konteks penerjemahan tekstual, teman-teman itu harus, yang pertama itu harus tahu tentang struktur, kaidah-kaidah terjemahan. Misal di bahasa Arab, teman-teman itu diharuskan untuk paham tentang fi'il, kemudian teman-teman juga harus tahu tentang isi, dan teman-teman juga harus tahu tentang huruf. Nah, kalau tiga aspek dasar ini teman-teman tidak punya, teman-teman tidak kuasai, maka akan sulit teman-teman ingin menerjemahkan sebuah teks Arab. Yang kedua, dari penerjemahan itu dia punya level, dia punya tingkatan. Ada terjemahan bahasa kemudian ada terjemahan, misalnya terjemahan karya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya terjemahan puisi, terjemahan novel, terjemahan karya sastra. Kemudian ada terjemahan ilmu filsafat. Ini dia berbeda teman-teman. Misalnya ketika kita menerjemahkan sehari-hari bahasa sehari-hari, nah itu sederhana gambar saja. Tapi kalau sudah masuk pada ranah penerjemahan karya sastra, teman-teman harus paham betul konteksnya, Jadi misalnya ada terjemahan yang memang secara tekstual kita terjemahkan tekstual, teks by teks. Jadi kita ada teks by teks, ada konteks. Kemudian kita terjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia, teks by teks. Ternyata penerjemahan itu ternyata nyambung. Bagaimana caranya? Dan perlu ada kontekstualisasi. Misalnya ini contoh, ada satu contoh, ya Allah apa ini? Kalau kita terjemahkan teks by teks
langsung jatuh, tapi apa? Karena Allah ya Allah ya. Allah di atas, aidihim. Ya, apa artinya itu? Hah? Aidihim boy. Aidihim. Ini jadi kalau kita terjemahkan tangan Allah di atas tangan yang lain kan, ya kan? Ini kalau kita terjemahkan teks by teks. Lalu kemudian apakah terjemahan teks by teks ini ketika kita membacanya langsung kita bisa paham? Tentu bisa kita paham, tapi membutuhkan waktu. Apa tangan Allah di atas tangan Allah? Dan ternyata agar terjemahan ini bisa diterima, bisa segera dipahami oleh pembaca, ternyata dikontekstualisasikan apa kira-kira? Oh ternyata terjemahannya benar-benar kekuasaan Allah. Ya silakan satu lagi. Yang Saya mau bertanya, apakah seorang dapat memahami ajaran Islam secara mendalam tanpa mempelajari bahasa Arab? pada dasarnya kita sebagai umat Islam itu berpedoman pada yang namanya kitab sejarah yang notabene kitab yang kita pedomani itu menggunakan bahasa Arab. Paling tidak ketika teman-teman tidak memahami bahasa Arab secara mendalam, paling tidak bisa mengikutinya melalui terjemahan yang tersedia. Kalau teman-teman ingin mendalami Islam lalu kemudian mengabaikan bahasa Arabnya, itu saya pikir sangat sulit, karena memang bahasa Arab ini ya bahasa memang yang apa ya, yang mengarahkan kita untuk memahami lebih dalam tentang bahasa Arab. Jadi sebaiknya ketika kita ingin mendalami tentang agama, maka perlu yang namanya mempelajari bahasa Arab. Beda halnya mendalami sama mengetahui. Kalau mengetahui itu cukup mungkin karena kita tidak tahu teks Arab, huruf Arab, ya cukup kita mungkin mendengarkan membaca teks-teks Indonesia yang ada nuansa keislamannya. Tetapi kalau kita ingin mendalami, kalau kita ingin tahu, tentu kita mendalami kan. Beda ingin tahu itu yang pertama, langkah pertama. Mendalami itu kita sudah masuk pada pintunya, lalu kemudian kita ingin menyelami masuk ke dalam. Kita tahu tentang huruf Arab, tahu cara bahasa, kemudian tahu tentang maknanya, tahu tentang kandungan. Jadi seperti itu. Setelah kita sudah memaparkan definisi dan lain sebagainya, tidak elok bila kalau kita tidak mengimplementasikannya, kita terjemahin. Jadi kita harus tahu dong teks yang ada yang ingin kita terjemahkan. Misalnya saya di dalam kalimat ini misalnya, ada tadrusu fi hadhihi jami'ah. Ada yang paham maksudnya? Mada tadrusu fi hadhihi jami'ah. Mada tadrusu fi hadhihi jami'ah. Kalau diterjemahkan ini kan ada 4 nih, ada 4 pilihan, ada ganda. Dari 4 poin ini, yang mana yang benar? Apa yang diajari di universitas? Jangan tertipu dengan tanda sokna itu ya. Mada tadrusu fi hadhihi jami'ah. Mada artinya apa? Kita drusu, gak usah drusu. Gak usah drusu. Belajar fi hadhihi al-jami'ah. Ini tingkatan penerjemahan. Bahwasanya kita teman-teman mungkin tidak sadar, teman-teman baru sudah melakukan yang namanya penerjemahan text by text, kata demi kata. Mada itu artinya apa? Tadrus itu artinya belajar. Kemudian fi artinya di, hati artinya ini, ajar artinya kampus. Dari 4 pilihan jawabannya mana? Sini ada apa yang telah kau pelajari di kampus ini? Mengapa kamu sedang belajar di kampus ini? Sedang apakah kamu di kampus ini? Apa yang sedang kamu belajar di kampus ini? Penerjemahan itu juga harus mempertimbangkan waktu lampau dan waktu yang akan datang. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Ya.
contoh teks terjemah, dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Bahwa pada pertemuan kita di pagi hari ini, ya, kesimpulannya adalah bahwa terjemah adalah proses pemindahan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa Arab atau dari bahasa asli ke bahasa yang kita kenali. Kemudian kita juga sudah memahami itu terjemah, kalimat terjemah bahasa Arab kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia juga sudah. Tinggal nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerjemahan yang tingkatannya lebih kompleks. Jadi seperti itu ya, pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa menyepakati saja. Jadi saya kira saya akhiri ya. Terima kasih. Syukur adalah terima kasih.